Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, chapter terbaru One Piece 1126 itu benar-benar menyuguhkan sesuatu yang menarik. Kita akhirnya diperlihatkan Akagami Shanks membuat gebrakan ya. Dia benar-benar menguji mental Bartolomeo yang notabene adalah salah satu bagian dari armada Grand Fleet Mugiwara Luffy sendiri. Kelompok Shanks di chapter ini membuat kapal tersebut tuh hancur lebur nakama. Ini juga kali pertama Shanks, Ben, Backman dan juga Yasop tuh terlihat menggertak sekaligus. Yasop dengan kemampuan penembakan yang jitu itu dia meledakkan kapal itu dengan hancur berkeping-keping loh. Mengesankan. One Piece chapter 1126 benar-benar menggambarkan keadaan dan kekacauan di dunia baru. Setelah Kurohige sendiri tahu bahwa Koby terlepas dan juga bersama Gekko Moria, dia awalnya marah. Namun karena Kuzan mengatakan kebenaran dan potis baru jika mereka mendapati seorang legendaris, Kurohige akhirnya mendapatkan kesempatan dan juga tujuan baru pula. Dia sudah lama mengincar Monkey D. Cap sendiri loh. Lalu bagaimana dengan Luffy itu? Apakah mereka sudah mencapai Elbap sendiri? Yuk kita bahas ceritanya mulai dari sini. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya untuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah, chapter kali ini dibuka dengan judul mengambil tanggung jawab, dimana pada sampul covernya itu kita melihat bahwa Yamato itu makan mie tersebut ya. Ini memang sudah kali kesekian Yamato masih mengisi cover story-nya. Panel langsung dimulai beberapa inti cerita menarik. Kita langsung diperlihatkan para raksasa bercengkrama dengan yang lainnya. Sudah lama sejak kami meninggalkan kalian di Water 7. Kami tak sabar untuk melihat kapten lagi. Jadi kami pergi ke Little Garden secara langsung. Nah, Luffy dengan raut wajah riang tersebut menjawabnya. Jadi itu ya yang terjadi. Siapapun bakalan penasaran kalau sudah 100 tahun ya. Nah, keriuhan para raksasa Elbap ini menjadi pembuka kisah yang menarik tuh. Kau kira pukulan saja cukup untuk mengalahkan kepala batu ini? Itu memanglah masalah besar. Saat kalian bertarung sampai mati, pada akhirnya mereka berhasil mengajak kami untuk kembali ke Elbap dengan mereka semuanya. Kami harusnya mengangkat senjata lagi loh. Nah, dalam balik kapal bajak laut raksasa tersebut, suara-suara itu serasa menggairahkan dunia baru. Saat kami ke sana, mereka berdua masih saling menghajar. Hah? Kok bisa? Terkadang senjata itu bisa hancur. Semuanya kaget di sana. Kalian cari senjata baru kah? Jadi kalian masih ingin bertarung? Nami sempat bertanya kepada Dory dan Brogy dan menjawabnya ya seperti itu. Tentu saja masih. Nah, di sini Usopp yang mengatakan dia akan berubah di Elbap ini seperti impiannya. Dia ikut nimbrung nih. Terserahlah, ayolah Nami. Apa kau tak belajar apapun di Little Garden itu? Yang lainnya menjawab, yang benar itu Usopp kan? Nah, di sini Sanji merespon, ini minuman yang sangat keras ya. Salah satu dari kelompok raksasa itu juga menambahkan lagi, namanya ini Absinthe, The Green Fire. Hati-hati, ada kemungkinan kau akan berhalusinasi loh. Nah, kita melihat di sini juga ada Nico Robin sangat bahagia ya menyaksikan Luffy yang bawa daging besar itu. Brook memainkan gitar ala musisi handal tuh. Nah, di sini Brogy ikut berpesta pula. Franky dan Zoro terlihat berbahagia sekali. Nah, di sanalah Jewelry Bonnie yang ada di rekapan itu berkata, kita akhirnya bisa ke sana bersama ya. Lalu wajah itu benar-benar menyenangkan. Di dunia baru sendiri, dua kapal itu saling mengarungi lautan. Sementara itu sebuah insiden terjadi ya sekitar sebulan yang lalu di Pulau Gartel ini di dunia baru. Bajak laut Bartolomeo the Cannibal itu masuk ke wilayah Yonko Akagami rambut merah dan dia dengan sangat percaya diri itu membakar bendera di kota itu. Sebuah tantangan besar kepada Yonko dunia baru itu sendiri. Beberapa orang mengkhawatirkan dan beberapa fans Barto mereka pada senang dengan bosnya. Namun tiba-tiba tak berselang lama Bartolomeo itu hancur berantakan wajahnya itu sob karena sang mengajarnya bersama kelompoknya itu. Mereka bahkan memperingatkannya loh, banyak kru dan pulau bergantung pada benderaku. Jika aku biarkan hal ini terjadi, orang-orang akan kehilangan keyakinan padanya. Dan juga teman-teman serta rekanku bisa menjadi incaran. Ya, kau benar. Salah seorang anggota Akagami Pirates mengatakan,
Bartolomeo yang benar-benar ketakutan, dia berkata, "Tolong maafkanlah kami. Kami tak berpikir itu kesalahan yang bodoh yang kami buat." Orang-orang pada melihat itu dan sementara sang sendiri dengan raut wajah serius itu menakutinya. Tiba-tiba Honggo itu mendekatinya dan membuat sebuah plot twist seperti ini. "Ini racun yang sangat mematikan. Pastikan Mugiwara Luffy meminumnya sekarang juga dalam waktu kurang lebih sebulan." Nah, Barto kaget. Apa? Ini akan memberikan rasa sakit luar biasa. Darah akan memancar keluar dari korban setelah mati. Salah satu anggota Barto itu menggertak lagi. "Kami bisa hiraukan insiden ini jika bos kalian bertanggung jawab. Kami tak mungkin bisa lakukan itu pada Luffy Senpai, kan?" Tiba-tiba Bartolomeo itu langsung menegur ramuan tersebut dan berkata, "Apa, bos? Nah, stop, bos, kau akan mati setelah itu." Tiba-tiba semua minuman itu telah dihabiskan loh. Honggo lalu berkata, "Itu akan membuat darahmu tuh muncrat semuanya dan aku tak keberatan." Ya, sahut menyaut memang terjadi di antara Barto dan juga Honggo ya. Di sini dengan sangat percaya diri itu Barto kemudian berkata seperti ini, "Luffy Senpai tak akan pernah meminta kami untuk berbagi sake atau menjunjung benderanya. Aku tak akan buat dia terlibat dalam masalahku sendiri. Waktunya itu terlalu berharga untuk dihabiskan pada orang sepertiku ini. Aku tentu tak keberatan menjadi sampah lain yang terbunuh karena mencoba menentang Yonko dunia baru. Sialnya, aku berharap bisa melihat Luffy Senpai menjadi raja bajak laut." Tetapi lihatlah itu, sang begitu kasihan melihat kesedihan dari Barto itu, dia masih melanjutkan lagi. "Siap, aku membuang-buang kesempatan dengan bodohnya. Semua aku serahkan kepada kalian sekarang." Barto itu sudah mengatakan seperti itu, tiba-tiba dia yang sudah halu itu mengatakan seperti ini lagi, "Sampai jumpa di alam baka semuanya." Setelah itu para orang-orang dalam kelompok Akagami itu mendadak menghilang dan dia sadar bahwa obat yang diminumnya tidak bereaksi sama sekali. Barto yang sudah di kapal tersebut dia berkata, "Oh, mereka melepaskan kita ya. Ayo kita pergi sejauh mungkin. Sepertinya racun itu palsu. Itu tak akan menyakiti Luffy Senpai sedikit pun. Aku kira Yonko itu tak kenal ampun. Dia lebih lembek dari dugaanku." Kita diperlihatkan para kru dari Akagami lah. Di sini Ben Beckman yang ada di samping Akagami berkata, "Kenapa kau tersenyum?" Akagami itu menjawab, "Bagaimana tidak, dia itu sangat berdedikasi pada Luffy loh." Tiba-tiba Yasop mengganggu mereka. Bos, bisa tolong geser sedikit?" Dia sudah menggunakan senapannya itu dan gelar. Pada hari itu di Pulau Gartel itu, kapal bajak laut Barto Club tenggelam karena ledakan pistol yang dilancarkan oleh Yasop itu sendiri ya. Kapal itu hancur berkeping-keping. Kepala simbol kapal itu yang bermotif Luffy mencelat entah kemana tuh. Tidak diketahui apakah ada yang selamat setelah peristiwa tersebut. Sementara itu, keadaan yang tengah heboh pula terjadi di Hachinosu ya, pulau bajak laut. Di sini kita melihat percakapan ketika Yonko tersebut akhirnya datang. "Bagaimana kau bisa biarkan ini terjadi, Pizarro? Aku baru pergi sebentar saja." Pizarro juga berteriak, "Tidak sesimpel itu, Teach." Kurohige terlihat sangat marah. "Kau tak dengar ya? Dunia ada di ujung tanduk sekarang ini. Poneglyph bukan rahasia lagi. Yonko akan saling bertarung untuk mencarinya. Kau kira pemerintah dan angkatan laut akan diam saja dengan hal ini? Kita tak akan menang kalau tidaklah siap. Koby itu adalah kartu as kita dan kau bilang dia melarikan diri." Dia juga berkata, "Maafkan aku, Tit, tapi dengarkanlah dulu. Aku tidak membiarkan dia kabur begitu saja. Padahal itu memang tengah riuh di sana ya, Tit. Yang tak tenang itu karena selain Koby, Gecko Moria juga ikutan kabur loh. Sementara para anak buah itu sudah pada berteriak, 'Commodore, kami siap untuk apapun. Semua tahu kau ada orang yang akan mendapatkan One Piece. Blackbeard orang yang akan menguasai dunia baru, kan?' Nah, mendengarkan itu Blackbeard sekarang sudah lebih tenang lagi karena dia bersama dengan para kapten kuat lainnya dan terpenting Shiryu, Jesus Burgess dan juga Kuzan ada di antara mereka. Nah, Kurohige berkata, "Setidaknya semangat ini masih tinggi ya. Itu hal yang harus kita manfaatkan. Sekarang biar aku dengarkan darimu, Kuzan. Koby kabur, tapi..." Dia menjawab, "Ya, kami menangkap Gap." Wow, itu hadiah hiburan yang luar biasa. Kau selalu punya cara untuk keluar dari situ ya. Nah, Kuzan mengatakan pula, "Jujur saja aku tadi ingin membunuhnya, tetapi dia selamat." Kurohige lalu berkata, "Jangan menyalahkan dirimu, Kuzan. Tak banyak yang bisa membunuhnya loh. Kau tahu, ya itu berkat usaha tim." Nah, di sini kita melihat Jesus Burgess itu begitu tertawa ya. Dia berkata, "Sepertinya angin keberuntungan berembus ke arah kita, kan?" Kurohige melanjutkan, "Kita juga mendapatkan gadis mata tiga ini." Dia melanjutkan lagi,
Hei, segera hubungilah Lavite. Nah, di sini dia memang tengah mengawasi pergerakan para Celestial Dragon ya. Di sini di markas besar Angkatan Laut, pemaketan unit tersebut. Nah, dia langsung menjawab, "Ya, Commodore Teach, bagaimana kabar pasukan revolusi?" Dia menjawab, "Sepertinya serangan mereka sangatlah efektif. Dan juga bandola pelabuhan merah terus saja rusak. Tiap kali mereka mengisinya dengan makanan itu, semua pengiriman suplai dari negeri asing juga berhenti. Bahkan saat Angkatan Laut berhasil mengamankan makanan itu, mereka tak bisa menghentikan bandola yang disabotase tersebut. Di sini para Celestial Dragon mungkin akan benar-benar kelaparan sekarang ini, dan ini sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menjadi sangatlah menarik." Kuroyuki itu merespon di sana, "Ini bukan waktunya untuk duduk dan menonton. Bersiaplah sekarang juga." Nah, di saat bersamaan ya, di Pulau Hachinosu itu seseorang datang. "Pizarro, kami datang." "Ah, itu Devon kah? Angkatlah kami sekarang." Dia Pizarro itu menjawab, "Melabuhkan kalian itu selalu saja merepotkan bagiku. Kau tahu aku ini sedang terluka loh." Di sini kita melihat Devon bersama Van Augur dan juga tentunya ada Karibo ya. Tiba-tiba kembali ke dunia baru lagi scene tersebut. Sudah 2 hari sejak bajak laut raksasa tersebut berangkat ke pulau itu. Walaupun berlayar dengan kecepatan penuh, mereka menggunakan Great Eyrick itu, mereka nyatanya masih belum tiba di Elbaf. Ada apa ini? Mereka semua bertanya-tanya. Apakah kita semua pingsan karena mabuk itu? Kemana perginya Thousand Sunny? Apa sebabnya semua ini terjadi? Mereka itu mendadak kacau karena Thousand Sunny itu menghilang. Nico Robin sempat mengatakan sesuatu yang menarik. Mungkinkah mereka ditelan oleh ikan raksasa di tempat seperti ini? Tiba-tiba ada suara yang memanggil seseorang. "Nami, hei bangun." Saat itu Nami membuka matanya itu dan aku pasti minum terlalu banyak ya. Sesaat itu Nami sadar dan terkejut saat itu pula. Di manakah sebenarnya tempat ini berada? Well, ini akan menjadi kejutan di chapter mendatang lagi ya nakama. Karena sebelum Art Elbaf itu nanti sepertinya mereka masih berkemelut dengan chapter yang terhubung dengan Nami ini ya. Nah, itu menarik untuk dibahas lebih lanjut lagi. Semangat nakama semuanya. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.